Selanjutnya, dalam negosiasi, kita harus memahami hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dari negosiasi. Menurut Scott, ada 8 hal yang mempengaruhi kemampuan negosiasi seseorang. Yang pertama adalah terampil. Terampil ini suatu yang kemampuan teknis yang harus diasah sehingga kita lebih punya kemampuan negosiasi yang lebih baik. Yang kedua adalah motivasi. Dengan motivasi yang besar, dengan dorongan yang besar dari diri kita untuk mencapai keberhasilan negosiasi, kita akan lebih punya keterampilan negosiasi. Yang ketiga, percaya diri akan kemampuan. Kita percaya bahwa kita mampu untuk melakukan negosiasi dan mencapai keberhasilan. Itu membuat kita juga akan terpengaruhi dalam proses negosiasi. Yang keempat, kemampuan menyusun rencana. Tentu saja segala apa yang ingin kita capai harus direncanakan terlebih dahulu. Maka rencana yang baik, kemampuan menyusun rencana akan jadi faktor kunci untuk menentukan keberhasilan dari negosiasi. Berikutnya, bertindak dengan penuh integritas. Kita harus paham, kita harus sadar bahwa melakukan sesuatu dengan integritas, dengan kesungguhan, tentu akan membawa keberhasilan. Berikutnya, mampu berpikir jernih. Kita harus fokus pada apa yang kita lakukan, berpikir jernih, kemudian paham bahwa dengan berpikir jernih, tidak dipengaruhi oleh emosi, kita akan mencapai hasil yang baik. Berikutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu bagian dari komunikasi. Komunikasi itu skillnya banyak, salah satunya adalah mendengarkan. Kalau kita bisa mendengarkan orang dengan baik, maka keberhasilan komunikasi dimulai di sana. Berikutnya tentu saja kemampuan empati. Jadi ada simpati, ada empati. Simpati, bagaimana kita berusaha untuk peduli pada orang lain. Empati lebih jauh lagi. Kita berusaha menempatkan perasaan kita pada perasaan orang lain. Kita pahami apa yang dia rasakan sehingga akan lebih menentukan keberhasilan dari negosiasi. Dan yang terakhir tentu saja keterampilan. Keterampilan ini sama halnya dengan kemampuan-kemampuan lain misalnya seperti kemampuan pidato itu bisa diasah. Untuk itu kita coba asah kemampuan negosiasi kita dengan berlatih, dengan meningkatkan keterampilan kita. Maka kita pahami tadi pertama terampil, kedua motivasi, ketiga percaya diri akan kemampuan, keempat kemampuan menyusun rencana, kelima bertindak dengan penuh integritas, kemudian keenam mampu berpikir jernih, ketujuh pendengar yang baik, kedelapan berempati, dan kesembilan keterampilan. Demikian kuliah pada perkuliahan ketiga sesi 1 ini. Mudah-mudahan kita bisa paham dengan baik apa yang sudah tadi kita bahas. Terima kasih. Kita akan bertemu pada sesi selanjutnya.